pernah dapat dalam satu kitab itu disebutkan bahwa orang yang sholat itu bisa mengulang-ulang satu ayat ataupun satu surah sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi tasdirupan napak kasibiang angka pamasi nataru pun Allah Ta'ala kutilalena. Tapi jadi salawatna pun Allah Ta'ala loko atanna pamasi. Ya ko salawatna malaikat loko makna nabi tak berarti saya sering wasiatkan itu. Bikin rumah usahakan ukurannya ganjil. Aja negara Bali. Misalnya 5x7 begitu. Itu ganjil. Aja nak ada 4x8 dekat. Itu genap. Apa na puji tu pun Allah Ta'ala bu tau macawe na sabab menghinakan diri. Ia ko dosai ngaran atau macawe dani pun Allah Ta'ala. Daripada ibadah ngaran atau macawe. Apa kesombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was shalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum ya Allah bis samawati wa kulluhum masyahin wa masyahin wa li jami'il mu'assis wa li jami'il jama'ati fi hadzal syaikhul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, sidang jamaah majelis ta'lim wabil khusus Khinal Fadil Al-Mukarram Bapak Imam Masjid Raya Repang dan Ibu Camat Kecamatan Pancerjang serta seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Ketua Muslimat, Nahdlatul Ulama beserta seluruh jamaah. Alhamdulillah kita berada di bulan Muharram. Sebenarnya ayat yang menyebut walayalin asyar itu 10 hari yang istimewa. Sebenarnya ditunjuk itu 3. 10 pertama bulan Zulhijjah, 10 pertama bulan Muharram, dan 10 terakhir bulan Ramadan. Istimewa Zulhijjah karena ada Arafah, istimewanya Muharram karena ada Asyura,
kemudian istimewanya 10 terakhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Jadi kadangkala di dalam ayat dan hadis itu menunjuk sesuatu yang istimewa. Kadangkala itu terpisah. Jadi sama dengan tempat. Jadi situ ngana tuh oko agamata ang kami matto aga-aga na istimewa ka po Allah Ta'ala dari yang lainnya. Jadi mulai ayat, ibadah, tempat, waktu, dan orang. Bahkan nabi dan malaikat. Jadi ang kami matto na khususkan. Ya kau bicara masigi, sinin na masigi makan zaman. Tapi ada 3 masjid yang istimewa. Kalau kita bicara waktu, semua waktu bagus. Kanjak mana? Degaga waktu meja. Kanjak mana? Cuma ada yang istimewa. Ya kau bicara ayat, semua ayat bagus. Karena itu adalah firman Allah. Tapi ada ayat-ayat istimewa. Makanya situ ngena ayat itu seperti obat. Angka saya pernah dapat dalam satu kitab itu disebutkan bahwa orang yang sholat itu bisa mengulang-ulang satu ayat ataupun satu surah sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kasama jisikir to. Iya ko masusay sa ding pangkagagayurus na siya selesai atau kita tidak mampu. Tuli madodo nyawa ki kan la haula wala quwata illa billah zikirnya itu. Haukalah. Dan zikir ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Haukala itu kata Nabi itu bisa mengobati 99 jenis penyakit. Dan penyakit yang paling ringan diobati adalah bingung. Penyakit bingung. Ya, lasa ya tuh bingung ya. Ya sange bingung apa ya? Agi rasa napusay na manawah. Ya kan? Ya. Jadi itu haukala yang dibaca. Jadi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Itu dianjurkan dibaca 100 kali dalam sehari. Selain dia menjadi obat dari sekian banyak penyakit, tapi dia juga bisa menyembuhkan kebingungan. Istilahnya orang yang bingung, ya, makanani bingung, gitu. Jadi termasuk ayat-ayat yang bisa kita baca itu ada. Jadi makanya termasuk sebenarnya orang sakit itu. Makanya sering saya ajarkan itu Bu, salawat. Termasuk sebenarnya semua salawat itu obat. Tapi ada memang namanya salawat khusus untuk obat. Makanya disebut dengan salawat tibbil qulub. Jadi makanya ulama kita itu menganjurkan. Walaupun semua salawat itu bagus. Tapi engkau salawat khusus. Nah, untuk ayat seperti tadi yang saya sampaikan. Dengan doa-doa itu penting. Jadi apalagi kalau misalnya umur sudah rata-rata kalau saya lihat umurnya ini 60 Bu di Ibu Camak mi malolo. Jadi itu yang kita baca itu perbanyak membaca haukala. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Jadi itu kuncinya. Tapi walaupun sebenarnya nanti kan masing-masing perintah agama itu ada kosnya masing-masing, ada fungsinya. Engkau tuh fungsinya. Termasuk kan sholat ada kos-kosnya masing-masing. Istilahnya kosero maka dia kui jama aki fungsinya. Itu ada. Makanya kayak duha disebutkan Nabi 360 potongan. Magina kada 360 na nasabak jumlah hari juga dalam 1 tahun itu 360. Jadi jumlah potongan tubuh manusia itu sama dengan jumlah hari. Itu sama dengan jumlah hari. Makanya ada rahasia dalam disebut dalam mujizat Adadi, dalam ilmu hikmah Adadi itu saya pernah dapat. Kenapa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sama dengan jumlah 12.
La ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah. 12 Rabiul Awal itu adalah lahirnya Rasulullah. Kemudian 12 juga itu hijrahnya Nabi. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian 12 bulan. Kenapa angka 12? Itu ada hikmah semua di balik itu. Jadi kalau kita bicara hitung-hitungan. Nah, makanya tubuh itu, sholat duha itu kata Nabi adalah sedekahnya. Kan sebenarnya itu watakale hak pakai itu. Napin rangemi pong Allah Ta'ala. Ada waktunya diambil. Jadi ternyata mata kita. Ternyata. Mata itu cuma alat. Iya. Jadi makanya kita semua dipinjamkan oleh Allah. Maka paling tidak isukuruki. Dengan melaksanakan sholat sunat duha. Jadi makanya Nabi dua rakaat sampai sunat duha. Di waktu pagi itu adalah sedekahnya. Tubuhmu yang telah dipinjamkan oleh Allah. Nah, ya roh. Jadi salah satu tanda kesyukuran. Walaupun nanti kan marengki-rengkin itu, jadi masing-masing. Jadi ya ko materete itawe, nah ini yang penting, ini yang penting saya nukan. Ya ko materete itawe bate nama kesiwil. Makanya ulama sebenarnya itu bukan dilihat saja dari ibadahnya, tapi dari tertib ibadahnya. Nah, jadi ketu tertib na ibadah. Bahkan terus terang Bu, saya sampaikan ini, walaupun mungkin ini di luar dari yang kebanyakan, tapi ini mesti karena ini konsensus ilmu. Sholat Isya sebenarnya itu yang istimewa itu tengah malam. Itu sepertiga malam. Itu sholat Isya yang paling istimewa. Jam-jam 2 itu paling bagus. Ini keluar dari konsensus. Tapi kenapa? Karena Nabi pernah lakukan. Kenapa istimewa di situ? Karena itu waktu yang paling mustajabah. Cuma bahaya. Kan bahaya kan? Bisa-bisa orang tidak lakukan karena tidur. Ketiduran atau karena capek. Makanya biasa kong kata pura sampai jam maghribi na cakar dulu ada kemudian dia tidur. Nanti dia bangun misalnya jam 12, jam 1, itu paling istimewa dia sholat Isya di situ. Karena waktunya yang istimewa. Kan gitu. Makanya kenapa sepertiga malam itu istimewa karena memang malaikat rahmat Allah turun. Tapi tidak bisa diberlakukan. Kenapa? Istilahnya tidak bisa secara umum. Makanya maka dia Nabi tak seandainya saya tidak mengkhawatirkan kalau ini memberatkan untuk umatku, maka sesungguhnya sholat Isya seperti ini yang lebih baik. Tapi ini senabi temah kedawai merejing umatku kumakui tanggapan ini. Jadi afdalus sholat awal waktiha itu sebenarnya tidak berlaku semua untuk semua sholat. Yang bahaya itu sholat maghrib. Memang harus diwanti-wanti. Makanya nasabaya sampai jam maghribi terlambat cedek jadi masalah itu. Iya. Karena ada ulama itu Bu tidak pakai aturan kayak yang kita pakai itu bahwa sholat Isya itu nanti masuk jam 7 selewat sekian. Ada itu yang lebih awal masuk waktu Isyanya. Makanya sholat maghrib ini harus hati-hati. Iya. Karena sedikit saja terlambat itu bisa masuk waktu Isya. Karena ada yang tidak pakai standar bayangan merah itu. Iya, makanya apalagi ibu-ibu kan kalau maghribi itu yang paling berat. Sebab ukun ida purangnya. Jadi ini penting saya nukan. Kadang-kala kan nape medio, nape memaga. Kecuali yang memang rajin pergi sholat berjamaah ya alhamdulillah. Iya. Jadi kita memanfaatkan waktu. Jadi cuma mereka kata saya istilahnya mengambil jalur pintasnya. Agama itu sangat luas rahmatnya Allah di situ. Setiap cabang ibadah itu ada rahmat Allah diletakkan di situ. Jadi tasidirupan napak kasiwing angka pamase nataru pong Allah Ta'ala kutilalena. Tapi ia rotasi dia ibadah kadang-kala itu juga ada rankingnya. Keringkinnya.
Jadi setiap ibadah itu ada rengkinya. Makanya ada ulama itu melihat persis betul. Maka damaga modele na nabita ko masampajang. Yang kedua kega pengupu mabiasa na baca nabita ko masampajang mengeribi. Iya ko masampajang sunnah imonrin na mengeribi atau yolo na mengeribi. Aga biasa na baca. Sampajang sunnah isa aga na baca. Banyak yang istilahnya memang tu macuri seperti itu. Nah, kalau saya tidak. Saya mengatakan karena angka matoko hadesa ena rampe nabita, pernah Nabi itu mengulang-ulang satu ayat dia ulang dalam sholat. Jadi noi rotulina pakoling roh sampai bahkan hampir sampai 100 kali dia ulang. Jadi ia ko angka ayat menyamang tapoji tabaca, tidak apa-apa diulang-ulang. Diulang-ulang dalam sholat. Nafsabari harus sampajangnya malampe kan, meta. Jadi yang pahala itu kan karena banyaknya bacaan. Bukan karena lain-lainnya, tapi karena banyaknya huruf yang dibaca. Makanya namuci di mi ayat aku pakoli-koli ngiro kan. Jadi itu kuncinya. Walaupun nanti ada surah untuk menenangkan hati seperti surah Al-Kautsar. Kemudian ketika orang berat dalam kehidupan dunia suruh banyak membaca Al-Insyirah, Alam Nasrah. Kan itu. Kalau umur usia-usia 50 ke atas perbanyak sholawat. Supaya hidupnya berkah, anak-anaknya berkah, hartanya diberkahi. Karena itu isakna salawat barakah. Miko istighfar itu papa sempo dale. Membuka pintu-pintu kebaikan. Jadi makanya kok umur malolo mestinya banyak istighfarnya supaya pintu rezekinya banyak dibuka. Ya sholawatnya tidak berimbang kan. Misalnya si 10 sholawat kalau umur muda itu 2 10 istighfarna. Miko macoani 50 nilai yase 2 10 sholawatna namo si 10 mi istighfarna. Supaya hidupnya berkah. Nasabaya tu sholawat mak berkah. Nah, itu. Karena ya kok ibadah bu, apa itu ijamin. Itu tidak butuh istilahnya pasti lolongan. Empat itu yang dijamin. Ada ulama cuma mengatakan bahkan cuma 2. Yang pertama adalah istighfar, dijamin itu. Dia gaya sang istighfar ya. Karena ya istighfarnya langsung lo ke Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua sholawat. Sholawat juga itu langsung kepada Rasulullah. Tapi situnganna, ia salawat itu ada istighfarnya. Ya kumakadaki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Angkana itu istighfar ilalana. Nasabab puang Allah Ta'ala si malaikat milau adam pengengi. Kan begini. Ya ro malaikat ko masalawa ilo kuridi ampunan. Ya ku puang Allah Ta'ala pamasih. Kasih salah tu. Jadi salawatna puang Allah Ta'ala loko atanna pamasih. Ya ko salawatna malaikat loko makna nabita berarti permohonan ampun. Ya natu nak kada tahu pandai. Ya ko masalawa ko angkan istighfar ilalana. Sebenarnya istighfarnya itu bukan istighfar kita. Tapi malaikat yang memohonkan kita di hadapan Allah supaya diampuni. Jadi aku meki ni lo doa ngam malaikat. Meki ya masih. Meki lolo syafaat. Salawat. Makanya ya tomi tu 2 sikiri dia batasan. Dia mi 2 sikiri dia batasan. Ia ko tule baca istighfar 24 jam eta baca. Dia tu ka pengaruna. Istilahnya dia ka pengaruna dia nak kada malasa ki mau ndak ada. Atau solawat 24 jam namo sia gaya kan salawat ta baca dia na pengaruh kehidupannya. Tapi ia ko misalnya la ilaha illallah ta baca sampai 5.000 dalam sehari. Dia namanya matiin roh mata itu kena ada api 30 sona lebih. Tak bisa tidur mata. Iya komeki matiin roh tolita baca la ilaha illallah. Padami ko to matiin roh manu-manu tu. Cina panapa pesa disi, cina panapa pesa disi. Ko dia komeki mamatin roh ta aja na la ilaha illallah ta baca ko liu meki liu. Karena itu pasti mudah bangun. Mudah karena ruh itu bolak-balik. Memang sebenarnya kalau baca la ilaha illallah itu sebelum tidur cocok 100. Tapi yang naliwangi itu jam tidur mata itu.
Kau naliwangi, makanya batasan sikir itu dalam hadis, ya kau kasih kiri maka baca ketelu masih hadis. Baca kepitu itu masih hadis. Baca 30 atau 33 itu masih hadis. Baca 40 itu masih hadis. Baca 70 kali itu masih hadis. Baca 99 kali itu masih hadis. Baca 100 itu masih hadis. Yang mikro makanya baca 1000 kemungkinan itu bukan hadis. Itu kaulun ulama. Itu sudah masuk di thariqah. Magai karena ia tuh si kiri ibu termasuk dibatasi. Termasuk dibatasi. Apanya dibatasi? Bukan sikirnya, jumlahnya. Karena bahaya kau maliwangi. Pada kau kata mau di ulu nali paramex si papan apa nandre mana? Kelebihan dosis. Makanya mega tahu ahli sikir itu kurus. Mega tahu nah betul sarapa. Karena lewat. Karena dia tidak pakai guru. Rata-rata orang yang bertarikat tidak pakai mursyid, pakai kitab. Ya kau nak baca, kada baca si sembuh. Dia tidak ada resep dokternya. Kayak kau makanya mandre pak berapa diulu, nali si papa nandre manangi. Kan tidak ada resep dokter. 3 kali sehari misalnya. Makanya mursyid itu yang mengatur. Maka seko na jolo umbaci ko. Itu bahaya. Makanya hati-hati, apalagi kalau melalui YouTube kan. Biasa kau amalan ke YouTube maka baca 1000 kali, baca. Itu hati-hati. Kalau itu tunggal, tidak masalah. Tapi ya kau kasih amalan yang itu bahaya. Makanya biasa kita lihat angkat makoro, nabatu sarapa. Tapi yang telu tu si kiri, namosi agak kan na baca tadi nabatu sarapa. Agak ya roh, nomor si di salawat, nomor 2 istighfar, nomor 3 baca Quran. Namosi agak kan na baca, namoi ya mita ganrusu 24 jam. Dia nabatu sarapa. Tapi ya kau la ilaha illallah tabaca mataru-taru. Nabati sarapa kau degaga hitungannya. Iya. Karena itu kelebihan. Itulah pentingnya mursyid dalam thariqah. Nah, ini penting ini. Nah, sebab mereka di Makoko tu al-YouTubiyah. Al-Facebookiyah. Si bawa al-TikTokiyah. Nah, itu. Iya. Itu penting, Bu. Makanya ia nak kotelu kan aman. Makanya itu di dalam hadis memang tidak dibatasi itu. Kan ke sahabat masalah maka lu baca seko maka Nabi tak bisa kau lebih dari itu. Maka dia bisa ya Rasulullah, kan Nabi lebih baik kau lebihkan. Nah, kalau bisa sampai Nabi mengatakan selamanya sholawat. Bisa. Istighfar itu juga tidak dibatasi. Tapi kalau zikir Asmaul Husna kayak ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latifu itu tidak ada batasannya. Iya kok joka ki pada tu kau akan rejewi. Itu karena pengaruh sikir itu. Dan orang seperti itu mudah jatuh. Pak nasangi maka peja ni dia pernah kepeja aja nak kau adanya nak kepeja. Yang begitu biasa jatuh. Itu gara-gara sikir. Maka nama jaga sikir dia nama jaga karena kelebihan. Makanya hadis menutup 100. Kan gitu. Apa ya kau siratu minta baca. Dia apa jangan ni. Iya, tak baca ya Allah ya Allah ya Allah kasiratu napa ya Rahman siratu. Ya kau siratu mana dia apa jangan ni. Tapi kapan maliwangi itu bahaya. Nah, makanya hadis itu rata-rata menyebut 100. Jadi itu telu puluh telu atau 10 sidi kan itu yang banyak. Rata-rata itu sikirnya ganjil. Rata-rata. Karena Allah itu kan ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Nah, ya tuh natu ampe to pandrite, nala dasar itu. Maka termasuk saya sering wasiatkan itu, bikin rumah usahakan ukurannya ganjil. Aja negara Bali. Misalnya 5 kali 7 begitu. Itu ganjil. Aja nak ada 4 kali 8 itu genap. Magampang kali guru ta magampat tu mapangewatnya kutilalam. Nggih. Atau saya lebih ngecinam pecede-cede mapangewasi lakaina. Anak-anak itu tidak mau akur di dalam. Saya dulu pernah tanyakan, adakah dalilnya? Dalil ulmu minapa kita pandai maka sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Ketika engkau kasih ganjil ukuran rumahmu dengan niat karena mahabbah kepada Allah, pasti kau diberikan ketenangan di dalam.
Termasuk masigi, nang ka masigi dia naganjil ukuran atau magampa mapagawi sarana. Nasa geruta. Jadi makanya itu anunya, ada hikmah di balik angka-angka itu. Ya. Termasuk kita kan kebanyakan itu tuh bola, pada bola kan seperti ini. Itu anak tangga itu tidak mungkin genap. Ya kok orang Bugis bikin itu mungkin enggak. Kok dia 10 sidi 10 telu. Anak tangga itu. Namanya tuh nak ba ya jual lapa yo kuyawe. Kok dia nasera 10 sidi 10 telu. Gitu. Itu kenapa? Karena itu hitungan ganjil dan memang ada. Jadi sebenarnya mahabbahnya itu kuncinya itu sandarnya kepada hadis bahwa Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Nah, makanya ulama namo besar guru taji patahu di nampak guru toka maka dia kotoman rebe peci di telu guru tak kan maka tapi kuniko dua miyul leman reka ada polo ya roci dia nak nagana telu. Itu pesannya guru tak itu sama sih ingat itu. Iya, jadi memang karena itu semua ada sunnahnya. Makanya ulama-ulama dulu itu hidup dengan hadis. Bukan membaca hadis. Ya koma baca hadis, baca bami. Kan? Tapi kalau hidup dengan hadis, bagaimana hadis itu dijadikan sebagai platform hidup. Ah, iya roh. Nah, pada roh nak makan mau mak bola, nak curi itu ya roh. Karena itu semua ada dalilnya. Jadi kan begitu ya kan? Jadi luar biasa itu. Kalau kita bisa nukan itu yang jadi angka mana dasarnya. Makanya itu ampai okui lalan agama itu disebutkan dalam kaidah itu bahwa niatnya seorang muslim itu lebih utama daripada ibadahnya. Niat itu lebih utama dari ibadah. Karena niat itu kuncinya. Ya kok ibadah buat diri ya kok niat tidak. Coba, saya dulu pernah tanyakan, Bu, kenapa niat itu? Tapi aja nih pagi ya alasan nah. Ya na tul na pigau tahu na sabari. Maniat mi bak dia kena pigau takut tu. Melo kak manu dia gajaji. Itu. Sebenarnya niat itu lebih utama karena niat itu yang menyambung, ya kan? Kako menurut niat sering saya sampaikan. Misalnya ini parfum. Niatnya apa? Jadi tidak selamanya itu parfum itu sunnah. Bisa berdosa itu. Bisa berdosa. Ya kuma parfum ni supaya makada tewe wangi pa parfum na yanu. Itu riya itu. Tapi kalau kita gunakan wewangian bahwa malaikat menyukai wewangian dan itu menjadi sunnah. Tapi wanita itu kan dibatasi. Boleh menggunakan wewangian di dalam rumahnya, dalam kamarnya, biliknya. Ya kome joka tidak boleh terlalu harum karena kahadles rampai makada ia koma mawangi makun reye dan ada yang mencium baunya itu yang bukan mahramnya, maka itu sama dosanya ketika dia berzina. Itu yang bahaya. Itu berat itu. Dan hadis itu berlaku sampai sekarang kan. Iya. Karena memang laki-laki itu jadi masalah. Ya kong kagak mawangi, tandanya itu mawanginya lemau. Apa matanya tuh kejili-jili? Kinri boleh. Ah, itulah yang melanjutkan dosa berikutnya. Kama kiro. Ya pokok boleh kan nisang. Ya kuma parpungi ni salakai tamakar bayi kuma wagi dia mungkin bali boleh kan. Pak aku boleh makanya di dalam kamar kan boleh. Tapi kalau keluar itu bisa mengundang dosa berikutnya. Nah sebaya kau ni mau itu pernah sampai kemudian melihat dan di dalam agama disuruh menjaga pandangan. Kamu kira itu kuncinya. Jadi makanya agama itu membatasi sebelumnya. Jadi aja tak kena manong kemana mau parfum itu. Sebenarnya boleh menggunakan wangian tapi jangan yang keluar. Makanya ketua ke sana body kan. Iya. Jadi ini penting saya sampaikan. Cuma memang saya bersyukur Bu. Kita ini yang ibu-ibu majelis taklim yang masjid raya setiap Jumat ya Bu. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Mestinya sudah profesor ini. Profesor Parengkalinga kan itu luar biasa. Jadi tapi memang agama begitu harus diulang-ulang. Kenapa saya anukan bahwa perempuan adalah ibu itu sebenarnya adalah madrasah pertama untuk anak.
Kemudian yang kedua, makanan yang dimakan oleh anak di rumah ataupun keluarga itu besar pengaruhnya, itu pengolahannya pada ibu perempuan. Sebenarnya andilnya perempuan itu untuk generasi itu 70%. Bapak itu cuma 30%. Bapak itu cuma harus dekat dengan anak. Supaya anak itu jatuh cintanya pertama ke bapak. Itu aja kuncinya. Tapi ibu itu semua. Makanya makanan itu, makanya sering saya sampaikan, hati-hati ibu-ibu ini kalau masak. Kadang-kala kita tidak perhatikan. Makanya itu saya kalau ke pesta pernikahan, Bu, jarang betul makan. Jarang betul. Saya wanti-wanti betul itu. Kadang bimbang itu berbolak-balik itu berpikir kalau mau makan. Kenapa? Karena sekarang kebanyakan tukang masak itu tidak ngerti fikih. Kan? Angka kata Pak Nasulo pengajian pada ya. Susah kan? Iya. Susah. Karena cara kan maki ya, sederhananya saja, Bu. Meliki manu. Napa tabisai? Pertama ko bakoro napa tabisai? Akatalu, akadua, akatalu tabisai. Kemudian perut bola wena. Kemudian masih ada air tersisa dan air yang tersisa itu masih berwarna darah. Kemudian kita campur bumbu, maka semua makanan itu menjadi najis. Napi ko panas susapinyo ko botingnya. Ya kan? Tabi kedua mi katalu mina bisay kan? Ang kamopi darano ko romarica miti-miti, ang kamopi warna darah kemudian dia campur bumbu bahkan apa tamu corona nasui dan itu menjadi najis semua. Itu menjadi haram. Coba, berat itu. Makanya kau tomat bisa, Bu, kecuali ikan. Kalau ikan tidak masalah karena ikan itu halal. Dan tidak usah disembeli apa kene makale gere to pa bale man rasa ki ko bale lure de metala da ki magere bale itu lebih dejing itu kan yeah. Jadi kalau cuci bisa dagingi atau mau bisa manu ki makoro aja na makoro ta pakengi pakai dandan pakai ki saringang jadi ko pure bisa pertama ko saringange kamateruenan no. Tidak ada darah yang tidak ada air yang singgah. Kemudian itu baru kita masukkan ke baskom, baru kasih bumbu. Itu jadi masalah. Ini baru satu, Bu. Baru makanan. Belum pi mencuci. Lebih gak cuciannya. Narekui patami cara-cara napa yelewe, napa yele sabung. Oh itu jadi masalah. Semua pakaian yang di dalam di laundry itu mutanajis semua. Karena terkontaminasi. Nah sebab lengi suci, lengi bersih. Ia sabungnya mape pacimi tapi tidak mensucikan. Itu jadi masalah. Mereka kata maka yang peti pura di sabungnya mapacini, cocok di mapaci tapi tidak suci. Ini bahaya, Bu. Apalagi kau palondri dia mengerti fikih, man rasa ki. Ini banyak. Makanya saya mengatakan memang perempuan harus ngaji. Karena itu penting. Iya, jadi karena kita dalam lingkup keluarga kan perempuan yang banyak kan. Nah itu Depi Gaga dianjurkannya doa. Makanya saya sering sampaikan kalau supaya anak-anak tidak mudah berkelahi dengan nama pengewang bersaudara ya bacakan basmalah dengan sholawat kalau cuci beras. Itu. Jadi ada yang mengatakan 11 kali, mengatakan 21 kali itu bacakan sholawat. Itu amalan para ulama dulu. Jadi bacakan sholawat, niatkan itu. Tuh orang-orang yang memakan itu diberikan keberkahan. Itu kuncinya. Jadi ini memang kunre ya kan? Banyak. Tapi megatoni makunre mako kode nanasi. COD mani. Maripat ini sedih. Apalagi kalau marketing ya. Iya. Padahal sebenarnya pahalanya itu luar biasa. Nggak usah memasak, nggak usah memberi minum. Menyisir saja rambut anak itu pahalanya luar biasa. Menyiapkan minuman air putih ke suami, itu luar biasa pahalanya. Sebenarnya makun raya, kenapa dikasih pahala besar dalam setiap aktivitasnya itu, supaya mereka itu denan nau-nau.
Mega lagi pahala jancengnya dari kamu pemanoko. Mereka cedek kan? Iya. Jadi agama sebenarnya itu sudah istilahnya mengcover ya kesana, memblok supaya rumah kun raya aja no. Kan nisang agama maka marah ije zaman nih Pak angkato menajama kato pada banyak. Makanya agama memberi pahala yang besar. Cuma ujiannya kan besar, Bu. Awalnya kan tersinggung. Napa kok tersinggung itu matu merasa maka ada ini hargai. Pura dena hargai maka ada sia-sia pekerjaan. Nah, hilang keikhlasan. Apa mula hilang. Kemudian yang kedua menyesal bersuami dengan itu. Tambah di dosa. Kan begitu masuk cara masuknya itu syaitan. Makanya hati-hati kita. Tapi alhamdulillah kalau ibu-ibu majelis taklim masjid raya insyaallah aman-aman. Aman-aman itu. Jadi itu yang sempat saya kamu. Jadi kuncinya begini. Maka dah kau nak bentangan rahmat Allah itu sangat luas. Ya rupa masih nepong Allah Ta'ala luar biasa. Tasapaban nisi di ibadah. Tapan nanungang. Imun ripina dua kan. Namuci di mijolo. Ya di tu lima duha. Ya banar tagan rusuk materu. Maka dah ya upujila ada sadir sampai jasuna duha itu. Karena setiap amalan yang kita lakukan itu akan mengantarkan pasti ujungnya surga. Pasti itu. Pasti dekat capakna surga. Sholat di awal waktu juga rahmat Allah pasti surga kan. Jadi rahmat Allah itu luar sekali. Dia gaga tuh tahu mulai bu maka dah ya tuh na raji mengaji ya tuh na moto mata ya tuh na maduha ya tuh na sabar dia gaga ya tuh. Iya. Dia gaga ya tuh maka dah napasi puluh mana kanja deh. Angka raji lo mak berjamaah tapi engkau tahu kekurangan. Dia kan ya masih cocok beli bola anak. Kan begitu. Pasti itu ya. Jadi mudah-mudahan makadami to pandrite makanja aku maege cocok nih. No? Kanja aku maege makanja tuh ke surga mah pangewangi ki. Semua pintunya surga terbuka. Mau pintu pertama muliki kau lewat sini. Angkati pintu kedua iya mulai ya. Ya miku pintu na neraka mah pangewangi ki Muhammad la haula wala quwata illa billah. Ya kan? Jadi itu kuncinya, Jo. Makanya saya bilang tadi setiap ibadah itu ada. Tapi usahakan Ibu ibadah yang kita lakukan itu rahasia. Istilahnya rahasia, angka ibadah tidak bisa kita hitung. Jangan semua ibadah itu bisa dihitung. Kako sumbangan kak bisa dihitung. Sholat bisa dihitung. Angka tu ibadah tafakkur. Sesekali kita itu tafakkur, Bu. Karena itu tingkatan yang paling tinggi dalam ibadah. Dia pakai siwe ya saya nanti tafakkur. Sampai jangan ya satu kami nama tanre maka namo pinabita tafakkur si jang itu masarola bini masam pajasuna sisa burakan. Kade gaga tau mulai masam pajasuna sisa burakan to. Kagak tau mulai kagak biasa ki masam pajasuna sisa burakan. Matarawi lagi 20 rakaat. Lo dak utuh napa lagi kok. Ya kan? Tapi ibadah magai saya harus jelaskan ini supaya paham. Magi tafakkur na yasik na sempajang istilahnya maka lebih baik daripada karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicatat malaikat. Jadi sengi malaikat catat ina sama de gagal lafazna. Iya ko mengaji ki ni semoki masih kiri ki noki malaikat o seko apalannya. Kayak itu tugasnya malaikat makanya itu ko hadis saya bu engkau tuh hadis rampe nabi tamah kada mak dareke malaikat ko ya mau baca. Apa dia pernah selesai noki kasih meyoki. Itu kan. Jadi sampai malaikat itu mengeluh kepada Allah, ya Rabb, saya belum selesai tugasku ini, hambamu masih membaca lagi. Jadi karena malaikat itu juga makhluk mukallaf, dia terbatas. Dia aja tak ada malaikat kemampuan langsung tidak terbatas juga. Sampai dia mengeluh itu dia hadis Bukhari Muslim itu. Para malaikat itu mengeluh dengan bacaan zikir yang kita baca karena mereka itu capek menulisnya. Kan termasuk itu tasbihnya kan subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Kan itu termasuk itu yang membuat malaikat itu pusing. Kan kayaknya disebut tasbihnya para malaikat. Jadi angka itu ibadah yang tidak dilafazkan oleh lidah, denis sama malaikat catai.
Iya na rumah kada idi misi urus upang Allah Ta'ala. Makanya tapak koro ya sina sampajang. Tapi dia nawat dia lah dasar ya rumah kada tapak koro bani aja tuh mas sampajang. Iya na namanya na pakai tahu matot teriolo. Nasabak nasa waya si ipe tapak koro ini mas sampajang. Iya na rotudang. Meringeran nasa namo dia mas sampajang. Ya sih ya jamahku itu jamahmu. Yang dimasuk di situ bukan sholat wajib, itu sholat sunnah. Ya kan gitu. Dalam tatarannya pada penilaiannya. Iya. Jadi saya kangen nang ke ibadat. Makanya tuh komoto ke kota ngaban ibu ko pura ke masuk pajat tahajud. Tudah mengerang-ngerang atas salat tak. Kemudian hati itu kita merasa hina di hadapan Allah. Ingat ramah nang isini na kekurangan. Kemudian kita ingat kega maega masalah ipi kau nema deceng. Rana-rana tidak ada lapas. Kemudian kita menghinakan diri itu merasa hina di hadapan Allah. Kadang air mata menetes. Di saat itu tidak ada lafaz dengan catak malaikat. Tapi karena hati dekat dengan Allah maka dari malaikat ini nasiurus upo dene ya bisa gitu. Itu. Itulah yang jalurnya rahmat. Ayo ko masampajang na catak malaikat si ko huruf na baca si ko ini langsung na kalkulasi. Iya ko tapakkoro de. Iya na tu na kadang kasi kiri tanah lepa kalila tanah corek pena itu yang dimasuk. Sampai malaikat pun tidak tahu. Pak usia-usia begini yang 50 ke atas itu lebih mudah tapakkoro. Pak Mandari kuisuruh masih kiri mereka dinalupai. Pak guru capak demi ngerasi batona kata tengah demi bawang ya kan, tapi tafakur itu mesti ada. Nah ya nasabak iya ko tafakur tu tazakur, iya ko zikir, makanya itu akimis sholat li zikiri, iya ko petatung sampajang masih kiri meringerang. Jadi engkau tuh mendekatkan diri, kalbu merasa dekat. Apa napuji tu puang Allah Ta'ala bu tau macawe nasabak menghinakan diri. Ia kodosei ngeran atau macawe dan ipo Allah Ta'ala daripada ibadai ngeran atau macawe apa kesombongan. Tabahan itu apa eko salah paham eko bahaya. Maka dosai ngeran atau macawe berarti lehinakangi alewe. Tapi ia ko ibadai ngeran atau makdepe berarti termasuk kesombongan. Kan gitu. Nah, yana tu nang kokoh hadis maka Allah lebih merindukan hambanya yang berdosa kemudian datang menghinakan diri. Makanya Nabi Musa waktu namelo siruntuk pong Allah Ta'ala na ipudango ko pong Allah Ta'ala kasara na Musa. Ya komeko siruntuk iya bawanga atakku kaminahina. Yana tu na siruntuk si bawa aswe nasa iya na paling masalah iya tanah pong Allah Ta'ala. Pak na mo bibikilo na najisito Tapi maka dia, wah, iya, sudah dia sempajang. Apa dia tu ni balik kewajiban. Iya dia, rona siaga dia, roga dosana. Aitan ni, kemudian runtuh ya anak nasawa iya nah. Pak dia na siaga malak nah. Tapi maka dia, roga dosana pak nanak mo. Nasa aitan ni. Nah runtuh itu mata nasa iya nah, metta tuwo iya, mega dosana ya. Tapi maka dia, metta tuwo, mega toro malak nah. Makomo nasai berarti ya kami nam masalah. Nabawa jo kani latu makutani po Allah Ta'ala. Kaya gani surah ko Musa maka dai iya na po na iya mi paling hina aga nasa po Allah Ta'ala. Bikini angka salah sidinna atakku mu bawanga maka saya akan melepasmu menjadi seorang rasul dan nabi. Lau pacakku manca jina bikin yang ketemu bawah. Ya itu nah kada Nabi Musa itu mengatakan bahwa memang kita lah yang paling hina. Artinya agak ya komeko si runtuh pong Allah Ta'ala hinakan ngi alim. Itu hakikatnya dalam tasawuf. Apa ya maka dari pura nama duha apa pura toda matahajud tu pura toda. Ini nak karo. Artinya datang dengan kebanggaan. Kan angka balinnya ya roto. Waktu Nabi Ibrahim kan disuruh sembeli anaknya kan Ismail. Kali ditegur itu Nabi Ibrahim. Jangan kau sombong Ibrahim. Tidak mungkin kau bisa melakukan itu tanpa iman yang ada di dalam hatimu. Dan siapa yang memberi keimanan? Pong Allah Ta'ala. Ya matom malaikat tepat. Ismail juga dikasih tahu. Jangan bangga dengan itu. Kenapa? Karena tidak mungkin kau selamat seandainya tidak digantikan dengan
binatang. Jadi itu ampe maka atau pandita ali nama to mas sampaja nasaba ali nama to maling tepa iya matori pakai meringerang. Makiro. Jadi jangan bangga. Jangan istilahnya boleh kita bersyukur tapi jangan berbangga dengan itu sampai datang kesombongan. Iya. Kedua yan itu ampe puang tepat tata kengak tepa kurilana atiku. Yan itu kan ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinika wala ta'at. Atau ya musabbital qulubi wal absar sabit qalbi ala dinika wala ta'atik. Itu kalau wal basar itu mata batin. Kayaknya doanya itu dua, Bu. Ya mukallibal qulub dengan ya musabbital qulubi wal absar. Jadi tak pelatir dia. Ya. Ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Yang satu ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Sikut ni rukah Pak Budi. Iya, si tenganan yang 6. Iya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan, mudah-mudahan kita ada petik hikmah. Jadi tapi ibu-ibu banyak-banyak puasa ini bulan, Bu ya. De toah kada 10 nambah Muharram de PGG mah puasa. Iya kosoe makanjak ko mapandre ki sitonganna. Nah sebab maka itu Nabi siapa yang memberi makan pada 10 Muharram pada ko na pandre sinin na umakku mapamule pamulang latu capakna. Itu kuncinya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.